Nah, kalau secara ruhani disebut yatim itu adalah ketika ayah ruhaninya tidak ada, ya. Tidak ada karena dipanggil oleh Allah untuk pulang. Nah, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun ya. Ini kan konsep dasar dalam tasawuf. Yatim dalam tasawuf itu bukan hanya bermakna ditinggal wafat oleh ayah biologisnya, tetapi di saat yang sama yatim secara ruhani adalah orang yang ditinggal wafat oleh mursyidnya dan dia belum mendapatkan mursyid yang baru untuk melanjutkan pendidikan ruhaninya, pendidikan pembersihan jiwanya, pembinaan akhlaknya, sampai dia mencapai derajat ma'rifatullah, sampai dia menempati posisi makom ma'rifat kepada Allah. Itu yatim secara rohani. Siapapun. Ya, makanya di Anwarul Qudsiyah disebutkan kalau syekhnya sudah wafat, ya, maka dia harus mencari syekh pengganti. Pengganti maksudnya yang meneruskan pendidikan ruhaninya. Di torikohnya sendiri dicari. Begitu. Kalau tidak ada di torikohnya, di torikoh awalnya, maka dia harus pindah torikoh. Bergabung ke torikoh yang ada mursyidnya yang masih hidup. Begitu. Itu konsep dasar dalam tasawuf. Ini pahit tidak pahit, senang tidak senang dengar ini, harus disampaikan. Itu kan konsep dasar. Bisa dibaca kitabnya bersama-sama di Anwarul Qudsi. Begitu. Bersyukur sepenuh langit malam ini kita digabungkan, disatukan, dipertemukan secara virtual di majelis kemuliaan, majelis manakiban. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan secara pribadi kepada seluruh ayahanda di seluruh dunia, terutama yang bergabung di majelis manakib online internasional ini, selamat Hari Ayah. Konon katanya hari ini, tanggal 12 November itu Hari Ayah Internasional. Saya agak iseng sedikit ya, ini kapan sih dimulainya ada Hari Ayah itu? Ternyata ini pertama kali dirayakan di Amerika Serikat katanya, awal abad ke-20. Ini muncul setelah adanya Hari Ibu atau Mother's Day. Ya, mungkin bukan sebagai saingan, eh, supaya seimbang lah bahwa seorang ayah itu menjadi sumber atau sebab pertama lahirnya manusia di muka bumi. Karena Hawa, ibunda kita semua juga kan tercipta dari bagian tubuh ayahanda kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Konon tercipta dari rusuknya Nabi Adam alaihissalam, dengan berbagai macam pandangan yang mendebat dan lain sebagainya, yaitu berlepas diri dari sana. Sekali lagi kepada ayahanda keren-keren pada malam ini, ya, terutama para wakil talqin, ada ayahanda Ki Haji Anang Asy'ari dari Surabaya, ayahanda Ki Mahya Al-Mukiri di Jeddah, kemudian ayahanda Rakanda Prof. Rahmat Hidayat dari Yogyakarta, ayahanda Ki Mustafa Al-Maduri di Madura, ayahanda yang amat terpelajar, Profesor K.J. Hedi Sri Ahimsa Putra, ayahanda dari ujung pandang dari Makassar, Kiai Haji Hasan Bakri, dan di ujung kulon di Bogor, ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario. Dan semua ayahanda yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang hadir pada malam ini ataupun yang tidak sempat hadir pada malam ini. Selamat Hari Ayah. Izinkan pada malam ini saya mempotret eh, bahasa ayah ini dengan pendekatan tasawuf yang menjadi bagian keseharian kita semua. Memang kalau secara biologis ayah kita adalah eh, apa namanya, yang tercatat dalam akta kelahiran ataupun catatan sejarah kehidupan kita.
yang menikah dengan ibu kita, ya, yang menjadi sebab lahirnya kita ke muka bumi. Itu ayah biologis kita. Nah, ada ayah teologis bagi kita atau ayah ruhani bagi kita. Atau dalam bahasa Arab disebut abur ruh, al-abur ruhaniyu, bapa ruhani. Kalau kita lihat, jadi al-abur ruhaniyu itu atau bapa ruhani itu adalah walladhi yatawalla tarbiyatal muridi wa tazkiyata nafsihi wa tahdiba akhlaqihi hatta yablughu maqamal ma'rifati billahi. Ayah ruhani itu adalah seseorang yang mengambil peran tarbiyatal muridi, pendidikan kepada murid, wa tazkiyatan nafsihi, dan mengambil peran penyucian jiwa muridnya, wa tahdiba akhlakihi, dan dia memang mengambil peran untuk pembinaan akhlak muridnya. Sampai kapan? Hatta yablugha maqamal ma'rifati billah, sampai si murid itu mencapai makom ma'rifat kepada Allah. Ini bapak ruhani. Bapak rohani ini bisa sekaligus adalah bapak biologisnya atau bukan bapak biologisnya. Pokoknya seseorang yang dia berperan untuk mendidik muridnya, membersihkan jiwa muridnya, membina akhlak muridnya sampai si murid mencapai derajat atau mencapai posisi, mencapai makom, mencapai level ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah, itulah al-abur ruhani, ayah ruhani. Siapapun itu, boleh jadi ayah ruhani kita itu, ayah ruhani manusia itu beda suku, beda bahasa dengan kita, beda latar belakang sosial. Boleh jadi begitu. Nah, bagi kita ayah ruhani adalah mursyid kita semua. Makanya bagi orang yang tidak punya mursyid, ya, yang membimbing dirinya, yang mengajari dirinya, yang bersihkan jiwa dirinya, yang membina akhlak dirinya, maka dia adalah yatim secara ruhani. Kalau yatim secara dohir itu kan ayah biologisnya wafat. Nah, kalau secara ruhani disebut yatim itu adalah ketika ayah ruhaninya tidak ada, ya. Tidak ada karena dipanggil oleh Allah untuk pulang. Nah, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun ya. Ini kan konsep dasar dalam tasawuf. Yatim dalam tasawuf itu bukan hanya bermakna ditinggal wafat oleh ayah biologisnya, tetapi di saat yang sama, yatim secara ruhani adalah orang yang ditinggal wafat oleh mursyidnya dan dia belum mendapatkan mursyid yang baru untuk melanjutkan pendidikan ruhaninya, pendidikan pembersihan jiwanya, pembinaan akhlaknya, sampai dia mencapai derajat ma'rifatullah, sampai dia menempati posisi makom ma'rifat kepada Allah. Itu yatim secara rohani. Siapapun, ya. Makanya di Anwarul Qudsiyah disebutkan, kalau syekhnya sudah wafat, ya, maka dia harus mencari syekh pengganti. Pengganti maksudnya yang meneruskan pendidikan ruhaninya. Di torikohnya sendiri dicari. Begitu. Kalau tidak ada di torikohnya, torikoh awalnya, maka dia harus pindah torikoh. Bergabung ke torikoh yang ada mursyidnya yang masih hidup. Begitu. Itu konsep dasar dalam tasawuf. Ini pahit tidak pahit, senang tidak senang dengar ini, harus disampaikan. Itu kan konsep dasar. Bisa dibaca kitabnya bersama-sama di Anwarul Qudsi. Begitu. Silakan, bisa diakses semua itu terbuka lebar kok. Begitu. Wah, saya kan tetap berkeyakinan, tetap mengimani bahwa Syekh yang sudah wafat itu masih mendidik dirinya. Ya, kalau begitu langsung saja kepada Rasulullah. Kenapa harus kepada Syekhnya yang sudah wafat?
Tak perlulah bermursid kepada syekh yang sebelumnya sudah wafat kalau begitu. Justru kenapa kita bermursid kepada yang hidup itu supaya kita punya dalil argumentasi untuk ketersambungan apa yang kita amalkan pada keseharian kita. Sehingga jelas sanadnya, jelas persambungannya sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ayahanda Kiai Haji Anang Asy'ari ditanya oleh orang lain, Romo Yai, dari mana Romo Yai ini bertorikoh? Ya, meskipun Romo Yai Anang Asy'ari itu hidup di masa Pangresa Abah Anom, beliau wajib menyebutkan bahwa guru saya adalah Abah Aos. Gurunya Abah Aos adalah Abah Anom. Gurunya Abah Anom adalah Abah Sepuh. Gurunya Abah Sepuh adalah anu. Sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sekali lagi ya, kita kembali. Bahwa yang dimaksud dengan ayah ruhani itu adalah alladhi yatawalla tarbiyatal muridi wa tazkiyata nafsihi wa tahdiba akhlaqihi hatta yablugha maqamal ma'rifati billahi. Ya, orang pribadi yang berperan untuk mendidik murid ya, ya, mendidik sang murid, membersihkan jiwa sang murid, bina akhlak, melatih akhlak sang murid sampai si murid itu menye- apa, mencapai derajat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak akan bercerita tentang makrifat karena ini sudah sering diceritakan. Konsep dalam thariqah kita makrifat itu bukan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Ya, makrifat itu adalah ketika sudah dilakukan prosesi talqin zikir masuk kalimat takwa, benih ikhlas ke dalam hati kita dan kita merasakan betul di dalam kalbu kita terus berdenyut, terus bersuara, terus menyertai hembusan nafas kita ketika menarik dan melepaskan nafas kita. Itulah ma'rifatullah. Makrifat kepada Allah ketika hati selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat segala sesuatu yang ada di depan kita, kita tidak berhenti pada fenomena yang kita lihat. Kalau lihat mobil gak berhenti di mobilnya, kalau lihat makanan gak berhenti di makanannya, tapi tembus kepada hakikat siapa yang menghadirkan mobil di hadapan kita, yang menghadirkan makanan di hadapan kita. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjutkan. Beberapa istilah yang sebangun, saya senang menyebut sebangun ya, sebangun dengan Abu Ruh atau Al-Abu Ruhani, Bapak Ruhani, yang bisa diakses atau kita sering dengar dalam dunia tasawuf dan thariqah. Yang pertama adalah Asy-Syaikh. Syekh itu sebangun dengan Bapak Ruhani, begitu ya. Saya sebut sebangun itu karena mungkin ada beberapa bagian yang tidak persis sama. Tetapi secara substansi itu sama. Asyik. Coba kita lihat dalam Risalatul Qusyairiyah. Imam Al-Qusyairi itu di dalam Risalatul Qusyairiyah menyebutkan ya, Asy-Syaikhu man yakunu qad tahaddaba wa tahaddaba bihi ghairuhu wa huwa qad tabibi lil alili. Syekh itu adalah orang yang sudah selesai dididik oleh siapa? Oleh guru sebelumnya. Dan dia melakukan pendidikan kepada selain dirinya, kepada muridnya maksudnya. Ya. Bahwa kata bibilil alili, dia itu perannya seperti dokter bagi orang yang sakit. Gitu. Kalau kita memposisikan Bangsa Abbas, guru mursyid kita semua sebagai syekh kita, ketika beliau memberikan dosis-dosis, amalia-amalia, doa-doa, dan lain sebagainya, maka kita jangan banyak reserve, jangan banyak protes. Lo kok begini, lo kok jumlahnya segini. Beliau itu dokter bagi kita sebagai pasiennya. Jadi kalau diambil sebuah apa namanya tasbih, perumpamaan, posisi beliau itu adalah dokter, posisi kita adalah pasien. Pasien tidak boleh protes. Kan dokter yang tahu dosis apa yang dibutuhkan oleh pasiennya.
Ya, diagnosa yang melakukan diagnosa itu kan dokter. Lalu obat apa yang pas diberikan kepada pasiennya? Terima saja, begitu. Ya, kan ada istilah dalam bahasa Arab itu, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idhuma lam yukrama. Sesungguhnya muallim, guru, wat tabiba dan dokter, kilahuma keduanya la yansahani tidak akan pernah bisa memberikan nasihat atau nasihatnya nggak akan pernah berpengaruh, ya. Idhuma lam yukrama jika keduanya nggak pernah dimuliakan. Siapa mualim? Yang mengajarkan ilmu, guru, ustadz, dosen, ya dan sebagainya, kiai, ajengan dan sebagainya. Nah, mereka itu tidak akan menasihati kalau tidak dihormati. Artinya, kalau kita tidak menghormati ajaran-ajarannya, maka nasihat sebagus apapun yang keluar dari mulut muallim nggak akan pernah ada manfaatnya. Begitu. Demikian juga dokter. Kata dokter, jangan terlalu banyak minum air dingin. Lalu diabaikan. Yang yukroma itu tidak menghormati, menaati, patuh kepada apa yang diucapkan oleh dokter. Maka layan sohani, maka dokter itu nasihatnya akan bermanfaat kepada orang yang tidak memuliakan nasihat-nasihat, ya, saran-saran dari dokter. Begitu. Jadi syekh itu adalah ayah rohani kita. Dia yang sudah selesai pendidikannya. Dan dia yang bertugas mendidik murid-muridnya. Karena posisinya layaknya seorang dokter bagi pasiennya. Begitu. Ini istilah yang pertama. Yang kedua, yang sebangun dengan ayah ruhani itu, ya, atau semakna, substansinya, substansi maknanya sama dengan ayah ruhani itu adalah al-murabbi. Siapa al-murabbi itu? Orang yang mendidik kita. Siapa orang yang mendidik kita? Dia yang, ya, bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk melakukan kebaikan, ya, dan kata-katanya membimbing kita untuk sampai kepada Allah. Sehingga dalam satu hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang la yunhiduka haluhu, yang keadaan orang tersebut tidak membuat kamu bangkit melakukan kebaikan, bersemangat melakukan eh, selaksa kemuliaan-kemuliaan. Dan apa lagi? Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Dan kata-katanya nggak membimbing mengarahkan dirimu untuk sampai kepada Allah. Hindari. Kenapa? Karena itu menular. Ya, orang di sekeliling kita itu menular. Jadi, dalam hadis Rasulullah katakan, eh, kalau sering bermain dengan tukang parfum, maka dia akan ke bawah harumnya. Tapi kalau dia sering bersahabat, bermulazamah bersama-sama dengan pandai besi, maka dia akan terkena percikan apinya. Begitu. Ini dalam teori sosial itu disebut dengan tabula rasa. Tabula rasa itu eh, sekeliling kita berpengaruh kepada diri kita. Dan ini sudah sampaikan oleh Rasulullah, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka tergantung orang tuanya. Kenapa disebut orang tuanya? Karena dia adalah circle terdekat, ya. Orang terdekat kepada diri si anak yang lahir itu. Yuhawwidanihi, dia yang bikin anak yang lahir yang suci itu jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, ya. Au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi, penyembah api. Ya, orang tuanya. Begitu. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, istilah ayah ruhani itu dalam tasawuf disebut, nah ini yang sering kita dengar. Siapa? Mursyid. Masya Allah. Coba kita lihat di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengatakan bagaimana? Fala budda lil muridi min syaikhin mursidin yukhrijuhu an hawahu wa yu'arribuhu uyuba nafsihi wa yahdihi ila tariqillahi ta'ala. Mesti kata Abah, ya. Mesti bagi seorang murid itu min syaikhin mursidin, memiliki syekh mursid, ya. Untuk apa? Yukhrijuhu, yang mengeluarkan si murid tersebut an hawahu, dari hawa nafsunya.
Ya, menanggalkan diri dari hawa nafsunya. Artinya tidak dikendalikan hawa nafsunya. Ya. Wa yu'arrifuhu uyuba nafsihi. Sang mursyid ini untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada si murid uyuba nafsihi, aib-aib dirinya. Jadi kalau dikoreksi oleh Abah, oleh Syekh Mursyid itu, jangan tersinggung. Justru sedang ditunjukkan mana borok-borok kita, mana sakitnya kita, mana penyakit-penyakit kita. Caranya memang halus, tidak langsung mengatakan, Ucup, kamu begini-begini. Enggak. Abah cerita tentang apa. Saya sering mengalami ketika misalkan ada sesuatu yang bermasalah dalam diri saya. Lalu bertemu sohbah dengan pengasah Abah, dengan Syekh Mursyid. Lalu bercerita tentang ini, tentang itu. Padahal sebenarnya itu adalah saya sendiri. Mungkin Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda semua juga mungkin pernah mengalami begitu. Kok Abah itu kok ke saya semua ya gitu. Kenapa? Karena kitanya sudah aware dengan aib kita sendiri. Jarang, bukannya nggak pernah kok guru mursyid mempermalukan kita semua. Beliau berbicara untuk semua muridnya. Nah, bagi kita yang ada sasaran tembak yang pas dengan kondisi diri kita, ya mulailah berbenah untuk memperbaiki diri. Gitu. Apalagi wa yahdihi ila tariqillahi ta'ala. Syekh Mursyid itu adalah dia yang berikan petunjuk ila tariqillahi ta'ala menuju jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada di bagian mana? Di kitab Adabus Suhbah di dalam Ihya Ulumuddin. Coba dilihat oleh kita. Ya, baik. Eh, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, sepertinya sudah selesai waktunya ya. 19 menit. Nah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bersyukur kehadirat Allah, kita punya ayah rohani. Semoga Allah tidak pisahkan diri kita dengan beliau. Kemarin kalau ayah bunda semua, kalau ikhwan akhwat ikut manakib di Jalak Harupat, saya agak kaget dengan pernyataan pengarsa Abah. Ya, bagi saya itu mengagetkan pernyataan beliau. Ketika manakib di Jalak Harupat, kata beliau, beliau sampai bertanya kepada ikhwan dan akhwat yang hadir saat itu. Kalau Abah wafat, kira-kira begitu loh. Kalau Abah wafat, siap melanjutkan orang yang siap ikut dengan orang yang melanjutkan pengarsa Abah? Apa pertanyaan begitu? Redaksi pasnya saya lupa, redaksi pastinya. Tetapi substansinya begitu. Sampai Abah bertanya begini, kalau Abah wafat, kalau Abah mangkat, ya, siap untuk ikut pelanjut pengarsa Abah? Kenapa? Saking pentingnya, saking sayangnya guru agung kita kepada kita. Yang dipikirkan tuh murid-muridnya, bukan keluarga. Kita murid-muridnya. Yang dipikirkan oleh Syekh Mursyid itu. Laiknya Rasulullah yang dikhawatirkan itu siapa? Umatnya, bukan anaknya, bukan istrinya. Ummati, ummati, umat. Syekh Mursyid juga begitu. Ikhwani, ikhwani, ikhwani. Ya, murid-muridku, murid-muridku, murid-muridku. Kenapa? Ya, beliau yang bertanggung jawab dohiron wa batinan untuk kita semua. Sekali lagi, bersyukur semoga kita istiqomah selamanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.